Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang keseharian saya saat menangani anxiety disorder, saat mengalihkan anxiety disorder gitu teman-teman ya. Karena banyak sekali yang bertanya tentang Pak, bagaimana cara Bapak menghadapi kecemasan-kecemasan setiap harinya. Nah itu teman-teman, nah makanya di season kali ini saya share video tersebut gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran bagaimana cara menangani saya saat terkena anxiety disorder setiap harinya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Kenapa saya katakan dengan mudah? Karena untuk semua sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis adalah sensasi rumahan teman-teman, bisa kalian tangani dengan mudah kalau seandainya kalian bisa berpikir wajar, kemudian pintar-pintar juga mengakalinya. Nah itu teman-teman, nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat sekali, itu sudah di share teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat terganggu sekali dengan ketakutan-ketakutan gitu teman-teman ya. Jujur sepengalaman saya memang seperti itu ya. Jadi kadang ketika medisnya sudah membaik gitu teman-teman ya, semuanya serba nyaman di bagian pencernaan teman-teman ya. Nah tetapi kadang-kadang ada ketakutan-ketakutan yang selalu hadir, datang culak-colek seperti itu teman-teman, dan itu menjadi gangguan buat kita teman-teman ya. Jadi gangguannya itu bersifat sangat sering kita alami gitu teman-teman, dan kemudian bisa mengganggu semua aktivitas kita. Nah itu teman-teman, jangankan aktivitas yang besar teman-teman ya, aktivitas yang kecil-kecil saja kadang merasa terganggu. Kenapa bisa merasa terganggu? Karena kita itu merasa ada ketidakpercayaan diri gitu teman-teman. Kalau seandainya kita mau melakukan hal tersebut, takutnya sensasinya hadir, kemudian cemasnya hadir, dan kemudian semua sensasi hadir, takutnya itu membuat menjadi kematian. Nah itu teman-teman, itu sifat-sifat orang yang terkena gangguan anxiety disorder ini gitu teman-teman. Pengalaman saya memang seperti itu. Nah kemudian ada kalanya kita juga mempunyai rasa ingin cepat-cepat berlalu tentang semua ini teman-teman ya. Nah makanya di situ lahir pengakalan ya. Dulu pengalaman saya memang seperti itu. Ini nih setiap hari nih saya melakukan apapun selalu mengalami ketakutan teman-teman ya. Nah makanya ketika memahami bahwa itu dari mental, ketika ada anxiety disorder itu dari mental, makanya lahir timbul pemikiran-pemikiran gimana caranya supaya anxiety disorder ini teralihkan, kemudian terlewati gitu teman-teman ya. Nah makanya banyak sekali pengakalannya waktu itu. Nah itu teman-teman, nah makanya banyak teman-teman juga yang bertanya, gimana sih Pak kesehariannya saat ada anxiety disorder kan gitu ya teman-teman ya. Nah keseharian saya waktu dulu saat terkena anxiety disorder sama lah dengan kalian gitu teman-teman. Jadi
ketika di ambang 90%, 95% itu tinggal di psikisnya saja ya, tinggal di mentalnya saja. Nah makanya saya tidak akan ceritakan tentang di medisnya waktu di ambang 45%, itu karena waktu itu tidak ada pengakalan apapun teman-teman, hanya berbaring saja, tidak bisa ngapa-ngapain, yang bisa dilakukan cuma makan. Nah itu teman-teman. Nah makanya di season kali ini saya ceritakan tentang keseharian saya waktu di ambang 90%, karena tinggal di psikis saja teman-teman, tinggal di mentalnya saja. Tetapi kalau misalnya ada bertanya juga, teman-teman yang bertanya juga, Pak kalau seandainya lagi ada medisnya gimana? Kalau seandainya lagi ada medisnya, dulu saya itu cuman makan-makan aja teman-teman. Jadi setiap hari itu kayak macam mendengarkan relaksasi, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan, karena tujuannya begini teman-teman ya, yang harus saya betulkan gitu teman-teman ya, ini tenaganya harus hadir dulu gitu teman-teman ya, kebutuhan untuk tubuhnya itu harus terpenuhi setiap harinya gitu teman-teman ya. Karena mengingat saya itu waktu dulu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya tidak bisa ngapa-ngapain teman-teman ya, jujur. Jangankan untuk jalan-jalan, berdiri saja, bukan berdiri ya, bangun saja dari tidur itu nggak bisa teman-teman. Nah makanya waktu itu di ambang kesehatan seperti itu, yang saya pikirkan waktu itu gimana caranya supaya makanan masuk, karena berprinsipnya seperti ini teman-teman ya, orang sakit tidak akan membaik tanpa makan. Nah itu teman-teman, jadi tidak mengalihkan pemikiran yang gimana-gimana gitu teman-teman, karena takutnya menjadi stres juga, dan akhirnya waktu itu berpatokan hanya dimakan saja. Gimana caranya nih supaya kebutuhan tubuh saya itu terpenuhi setiap harinya? Nah makanya saya sering makan makanan yang bergizi, dan makan saya itu jumlahnya itu jam makannya itu bisa 7 kali, kemudian kesininya 6 kali, kesininya 5 kali, dan kemudian sampai normal juga. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi kadang ada ketika semuanya medisnya sudah hadir teman-teman ya, tenaganya sudah strong lagi nih kan gitu teman-teman ya, semangatnya ada lagi gitu kan teman-teman. Tetapi kadang setiap hari itu merasa ketakutan ya, udah tahu ini mental yang diganggu gitu teman-teman, karena memang ada trauma gitu teman-teman. Tetapi ketika mau melakukan aktivitas terganggu saja dengan pemikiran-pemikiran yang negatif teman-teman, dan kadang cemas itu selalu hadir teman-teman ya. Bahkan satu hari itu bisa 3 kali, bisa 4 kali, bahkan bisa 1 jam sekali walaupun durasinya itu nggak terlalu panjang gitu ya, cuman paling 15 menit 20 menit gitu teman-teman ya, entah reda lagi gitu teman-teman ya, kemudian nanti selang jam berikutnya hadir lagi, selalu saja seperti itu teman-teman ya. Nah makanya ketika di ambang-ambang seperti itu teman-teman ya, yang pertama saya lakukan adalah menghindari terlalu sering berbaring gitu teman-teman ya, karena saya itu tidak mau mengulas kejadian yang waktu pertama di parah-parahnya gitu teman-teman ya, selalu berbaring gitu teman-teman, karena pemikiran saya waktu itu, tekad saya kuat, ini gimana caranya supaya saya itu tidak kembali lagi berbaring seperti dulu kan gitu ya. Nah makanya waktu itu tetap diupayakan, ketika ada cemas juga saya tidak berbaring teman-teman ya, hanya duduk manis saja. Ketika anxiety-nya datang ya, kecemasannya berlebih itu datang teman-teman ya, saya cuma duduk manis, kemudian mengupayakan badan dan pikiran dan hati itu tetap rileks teman-teman, serileks-rileksnya gitu teman-teman ya. Walaupun agak sulit sih sebetulnya ya, untuk merilekkan diri itu agak sulit teman-teman ya. Nah makanya waktu itu duduk manis, kemudian tarik napas panjang-panjang, kemudian menanamkan dalam pikiran ini bahwa ini bakalan terlewati, karena gue sering nih ngalamin kayak begini teman-teman ya, dan itu tidak akan membuat kematian, saya bilang gitu. Kemarin juga saya mengalami begini dan sekarang baik-baik saja. Itu yang ditanamkan dalam pikiran saya. Jadi selalu menanamkan dalam pemikiran itu, selalu mengatakan dalam hati itu ketika cemas hadir itu bahwa ini itu bakalan baik-baik saja, karena memang bakalan baik-baik saja. Toh kemarin-kemarin juga saya mengalami hal seperti itu dan masih hidup. Selalu mengatakan seperti itu dalam hati gitu teman-teman ya. Kemudian untuk merilekkan diri itu saya bantu minum air hangat pelan-pelan. Kemudian kalau seandainya cemasnya terus hadir gitu teman-teman ya, kemudian saya suka pegang HP, cari-cari hiburan yang menyibukkan perasaan gitu teman-teman, biar perasaannya itu tidak terlalu besar ya, mengalami cemasnya itu tidak terlalu besar. Jadi saya alihkan dengan cari-cari hiburan di HP waktu itu ya, cari-cari hiburan di HP, dan akhirnya ketika kalau seandainya cemasnya sudah tidak ada, saya mencoba tetap melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya, karena ketika ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis butuh juga dengan yang namanya olahraga, butuh juga ya dengan yang namanya gerak gitu teman-teman ya. Dan kemudian gerak
kita itu usahakan yang menyenangkan teman-teman. Nah tetapi ketika waktu itu melakukan melakukan aktivitas yang agak besar itu saya jujur belum mampu juga. Nah makanya pelan-pelan saja waktu itu semampunya. Saya cuma mampu waktu itu nanam tanaman gitu teman-teman di pot gitu ya di depan rumah gitu ya. Saya bisa melakukan itu ya dilakukan saja, walaupun ketika melakukan hal seperti itu ya nggak tuntas gitu teman-teman ya, paling cuman baru 3 pot ya cemas hadir lagi. Nah itu teman-teman, karena yang namanya si cemas itu sungguh membagongkan sekali teman-teman, jujur sepengalaman saya memang seperti itu. Nah makanya ketika ada orang yang datang ke sini itu sering-sering, Pak saya ini sekarang lagi cemas, kadang saya tuh pengen senyum, pengen tertawa gitu teman-teman, tetapi takutnya menyinggung orang yang sedang sharing datang ke rumah saya gitu teman-teman ya. Nah, tetapi kadang jujur ya hati saya itu kadang suka tertawa juga, nih orang sedang dibodohi dengan pemikirannya. Nah itu teman-teman, karena jujur sepengalaman saya memang seperti itu. Jadi ketika cemas itu ya kadang diri kita ini, perasaan kita itu dibodohi dengan pemikiran kita sendiri teman-teman. Karena ketika cemas yang selalu dipikirkan itu tentang kematian teman-teman, padahal itu sebetulnya ada perubahan di tubuh dan kita itu paling tidak mau ada perubahan. Dan kemudian ketika pemikirannya langsung kontan ke hal-hal negatif yang membuat kita cemas, perasaannya menjadi tidak nyaman. Nah itu teman-teman, karena itu ketika cemas itu ada rasa yang semakin membesar. Kemudian membesarnya itu karena dipicu dari pemikiran-pemikiran yang selalu kemana-mana. Akhirnya sensitif tubuh kita itu semakin menjadi dan akhirnya rasa cemasnya itu semakin membesar. Nah itu teman-teman, makanya ketika ada yang sharing datang ke rumah saya juga, ketika dia itu sedang mengalami cemas, kadang saya tuh pengen senyum ya, pengen tersenyum, pengen tertawa, tetapi kadang ya suka ditahan juga, takutnya itu yang menyinggung dia gitu teman-teman ya. Nah tetapi jujur sebetulnya kalau seandainya selalu diingatkan gitu teman-teman ya, nggak apa-apa, karena memang nggak apa-apa sih sebetulnya, itu cuma permainan pikiran saja. Ada rasa tidak nyaman, kemudian kita berpikirnya kemana-mana dan akhirnya menjadi rasa cemas, was-was, gelisah dan sebagainya teman-teman. Nah itu teman-teman ya. Nah dulu saat mengalami hal tersebut gitu teman-teman, keseharian saya memang tidak terlalu banyak ya waktu ketika terkena anxiety disorder, karena ya jujur ya semua kegiatan itu terganggu teman-teman. Jangankan melakukan hal-hal yang besar ya, kayak macam jalan-jalan misalkan jauh ke kota mana, tidak seperti itu teman-teman. Hal kecil saja itu terganggu dengan rasa cemas. Nah itu teman-teman, nah, makanya pintar-pintar mengakali. Ketika cemas, duduk manis, menenangkan diri, kemudian minum air hangat pelan-pelan untuk membantu merilekkan gitu teman-teman. Dan kalau seandainya cemasnya masih tetap hadir juga, saya akhirnya gimana caranya supaya cemasnya itu teralihkan, rasa cemasnya itu teralihkan. Ya saya cuman yang bisa dilakukan itu adalah main HP teman-teman ya, cari hiburan-hiburan di HP itu banyak sekali ya, kayak macam tutorial tanaman bagus kayak gimana, kemudian tutorial memelihara burung kayak gimana, kemudian melihat-lihat pemandangan, masak yang bagus kayak gimana. Pokoknya untuk semua hiburan itu ada di YouTube. Nah itu teman-teman, itu dulu gitu. Nah ketika mencoba sudah rileks, semuanya serba nyaman, dan akhirnya ada kenyamanan itu, saya gunakan kesempatan itu untuk melakukan gerak-gerak yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, kayak macam menanam pohon, menanam sayuran di pot gitu teman-teman ya, walaupun ya nggak tuntas juga gitu teman-teman ya. Dan ketika cemas hadir, saya lanjutkan lagi, duduk tenang lagi, selalu saja seperti itu. Setiap harinya selalu seperti itu teman-teman, nggak ada hal yang besar gitu teman-teman ya. Jadi ketika misalkan sekarang agak nyaman lagi nih, kemarin nih nggak olahraga saya bilang gitu ya, nah sekarang butuh olahraga, jalan-jalan. Waktu di awal-awal jalan-jalannya itu nggak terlalu jauh teman-teman, cuma depan rumah saja, karena ketika mau melangkah jauh itu ya masih kurang percaya diri waktu itu ya. Jadi takutnya itu ya kita nanti kalau di sana itu pingsan dan sebagainya gitu teman-teman. Makanya waktu itu jalan-jalannya cuma depan rumah saja gitu teman-teman. Walaupun misalkan dulu anak atau istri itu ngajak jalan-jalan, yuk ke sana ke warung kek agak jauh gitu teman-teman, saya nggak lakukan teman-teman, sok aja sendiri saya bilang gitu ya, karena ketika dijelaskan juga mereka nggak mengerti gitu teman-teman. Dan akhirnya saya mencoba jalan-jalan itu sendiri saja di depan rumah saja, karena tujuannya waktu itu ketika nanti saya ada pusing, ada kelayangan, kalau seandainya tidak kuat, berpikirnya selalu seperti itu ya. Artinya saya bisa pulang ke rumah, duduk nyaman lagi, rileks lagi. Itu teman-teman, keseharian saya itu cuman seperti itu. Tidak ada hal yang sangat besar gitu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika mentalnya sudah mulai tumbuh lagi, kemudian pemikirannya itu sudah mulai agak waras lagi teman-teman ya,
ya waras itu berpikir wajar gitu teman-teman ya. Mau sampai kapan nih gua jalan-jalan depan rumah nih gitu kan ya. Kalau seandainya jalan-jalannya cuma depan rumah, itu tidak ada peningkatan teman-teman. Mental saya itu akan mungkin hanya sekedar di sini saja. Saya berpikirnya seperti itu teman-teman. Nah, makanya waktu itu berpikir memakai logik juga. Kalau seandainya saya melatih agak jauh, mungkin nanti juga akan terbiasa, akan bisa jalan-jalan jauh. Nah makanya waktu itu ketika mulai nyaman depan rumah, kemudian tidak ada sensasi gitu teman-teman ya, saya mencoba tekad saya itu dikuatkan, jalan-jalannya itu agak jauh teman-teman ya. Jadi agak jauhnya itu nggak jauh juga teman-teman, cuman lewat RT gitu teman-teman ya, cuman lewat RT. Dan ketika di awal-awal lewat RT juga apakah ada sensasi? Ada teman-teman ya. Ketika di awal-awal menghadapi hal baru itu sensasi hadir teman-teman, cemas hadir lagi, was-was hadir lagi, kelayangannya ada gitu ya, kemudian gelisahnya ada teman-teman ya. Yang saya lakukan waktu itu sempat parno juga teman-teman, saya duduk bawa tiang listrik bawa tiang listrik, kemudian banyak orang yang lalu lalang nanya, "Pak lagi ngapain Pak?" Karena memang saya itu malas ngomong waktu itu ya, jadi saya berargumen yang lain-lain teman-teman ya, lagi nungguin teman, saya bilang gitu, padahal itu yang dirasakan itu sedang cemasnya sungguh benar-benar dahsyat teman-teman. Dan akhirnya ketika cemasnya lewat karena saya mencoba duduk tenang, jadi untuk kemana-mana itu saya bawa air minum ya. Waktu di pertama itu ketika jalan jauh itu bawa air minum, jadi ketika menenangkan diri minum air hangat pelan-pelan, bawa air mineral gitu teman-teman ya. Sudah lewat waktu itu tidak dilanjut, waktu pertama itu saya pulang lagi ke rumah mencoba menenangkan diri, dan ketika di rumah ketika ada ketenangan itu kadang suka tersenyum sendiri teman-teman ya. Lah ini sekarang gua nggak apa-apa nih, tadi cemasnya minta ampun saya bilang gitu ya, saya pikir seperti itu ya. Jadi akhirnya ketika di rumah ketika ada ketenangan tersendiri, tersenyum sendiri. Tadi saya seperti mau mati dan ternyata sekarang tidak apa-apa. Nih mental yang sedang membangunkan saya bilang gitu. Menyadari ke sana teman-teman ya. Dan akhirnya ketika menyadari ke sana punya niatan tersendiri, besok saya akan paksakan gitu teman-teman. Dan akhirnya ketika besok harinya seperti biasa sesudah makan. Nah sudah makan saya minum dulu. Ketika sudah minum saya tunggu dulu, karena ketika sudah makan waktu itu ada sensasi yang tidak nyaman gitu teman-teman hadir ya. Jadi untuk kesehatan di ambang 90% itu walaupun semuanya sudah serba nyaman, tetap untuk ketika sudah makan itu sensasi tidak nyaman itu hadir teman-teman. Nah makanya waktu itu ketika sudah makan saya tunggu barang 15 menit atau setengah jam, nanti ketika sensasi rasa tidak nyamannya itu sudah mulai hilang, akhirnya saya paksakan jalan-jalan lagi. Dan besoknya seperti itu ya, saya paksakan karena di kemarinnya itu saya sudah diniatan saya besok harus dipaksakan saya bilang, karena ini juga sekarang tidak apa-apa. Nah itu teman-teman. Dan besoknya ketika saya sudah makan pakai sepatu pakai jaket, bawa air mineral, dihajar lagi jalan-jalannya, buka pintu, saya jalan. Dan ketika jalan benar sekali teman-teman, sensasi hadir teman-teman. Karena waktu itu jujur ya, waktu itu kalau nggak salah itu lagi musim angin kayaknya gitu teman-teman. Dan ketika dipaksakan walaupun sudah pakai jaket, karena mungkin gitu teman-teman ya ada hempasan angin, tubuhnya masih belum kuat juga. Nah ketika nyampe itu di tempat yang agak jauh walaupun beda RT sih sebetulnya, itu sensasi hadir lagi teman-teman. Dan gua tuh langsung bilang begini, waduh ini nih sensasi hadir lagi nih. Dan itu waktu itu saya mencoba senyum sendiri gitu teman-teman, walaupun cemasnya hadir itu, waduh ini nih cemasnya hadir lagi nih. Selalu saya seperti itu. Dan kemudian mengingat kejadian yang kemarin juga begini, dan ketika di rumah itu nggak apa-apa, saya coba bertahan aja lah saya bilang gitu teman-teman. Saya coba bertahan gitu teman-teman, dan akhirnya lewat tahu-taunya. Nah ketika berdiri mau saya paksakan jalan itu bingung teman-teman. Waktu itu dia pertama agak jarak jauh itu bingung teman-teman ya, ini saya jalan lagi jauh nggak nih, kalau seandainya jauh lagi nanti sensasi yang kedua kalinya tambah parah nih. Selalu diombang-ambing dengan perasaan seperti itu. Di sisi lain saya itu pengen pulang, di sisi lain ingin melanjutkan pelatihan gitu teman-teman. Nah waktu itu bimbang, dan akhirnya ketika bimbang itu ya lebih cenderung ke ingin pulang sih sebetulnya, karena ketakutannya masih besar gitu teman-teman. Dan akhirnya yang kedua itu ya pulang lagi ke rumah. Nah itu teman-teman ya. Dan karena kemudian waktu itu saya itu mencoba memaksakan diri terus gitu teman-teman, untuk jalan-jalan itu dipaksakan, besoknya jalan-jalan lagi, besoknya jalan-jalan lagi. Dan akhirnya mulai di situ terbiasa teman-teman ya.
terbiasa dengan jalan-jalan, kemudian bisa ngobrol juga dengan orang lain. Ketika ngobrol dengan orang lain ada perasaan nyaman, kemudian ada sensasi hadir, pulang lagi, selalu saja seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian ketika bosan jalan-jalan, di situ ada niatan untuk melakukan aktivitas yang lainnya saja, karena untuk jalan-jalannya itu ya agak bosan juga teman-teman. Dan kemudian ketika ada niatan untuk melakukan aktivitas yang lainnya kayak macam bikin sangkar burung, kemudian membeli burung dan lain sebagainya, saya lakukan juga teman-teman. Dan ketika terus hidupnya itu ya penuh dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, tahu-taunya ya semuanya serba lupa teman-teman ya, jujur. Nah makanya banyak orang yang bertanya juga, Pak Bapak sembuhnya itu kapan? Jujur kalau seandainya saya ditanya sampai detik ini saya juga tidak tahu teman-teman ya, kapan saya mulai sembuh gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, sepengalaman saya sembuhnya dari mental itu, dari anxiety disorder itu ya sembuhnya itu dengan terlupakan. Kenapa bisa terlupakan? Ya karena sudah setiap harinya itu selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, jadi untuk anxiety disorder, untuk kecemasan berlebihnya itu hilang sedikit-sedikit tanpa direncanakan, tanpa diminta teman-teman ya, karena sibuk dengan kesenangan. Nah itu teman-teman, dan untuk melakukan kesenangan itu sampai detik ini juga saya tetap terus melakukan teman-teman. Jadi sampai detik ini juga walaupun sudah sembuh total, saya mencoba menghindari beban-beban pikiran, saya mencoba menghindari pemikiran-pemikiran yang terlalu berlebih gitu teman-teman. Jadi saat ini ketika sudah sembuh total, belajar masa bodoh tentang hal apapun. Kalau seandainya ada pekerjaan atau kegiatan yang kalau seandainya kita bayangkan saya tidak mampu nih, saya mencoba menghindari teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya nih pekerjaan nih gue mampu nih kerjain nih, ya kerjain gitu teman-teman. Jadi tidak terlalu memaksakan diri gitu teman-teman ya. Berbeda dulu lah ketika sebelum terkena gangguan anxiety disorder atau kecemasan berlebih teman-teman ya, semuanya serba dipaksakan. Ada pekerjaan yang kita nggak mampu juga suka dipaksakan. Wah pasti gue mampu nih, wah pasti gue mampu nih, selalu seperti itu teman-teman. Dan ketika dipaksakan ada rasa capek ya, kitanya rugi sendiri teman-teman ya. Nah itu, nah makanya sekarang itu lebih lebih menghargai kesehatan, lebih menghargai kebahagiaan. Nah itu teman-teman, nah makanya sekarang itu kalau seandainya ada kerjaan, kalau seandainya kita merasa tidak mampu ya udah tinggalin aja teman-teman ya. Nah itu, jadi belajar masa bodoh gitu teman-teman ya. Yang penting sekarang itu yang lebih diutamakan itu adalah kesenangan, kebahagiaan dan kesehatan teman-teman ya. Kalau seandainya kegiatan ini menyenangkan buat saya, dilakukan teman-teman ya. Kalau seandainya kegiatan ini tidak menyenangkan, ngapain kita lakukan juga. Sesimpel itu sebetulnya teman-teman ya. Hidup sederhana, hidup apa adanya. Nah itu teman-teman, dan alhamdulillah dengan berkat seperti itu sampai detik ini saya merasa bahagia. Nah itu teman-teman, kemudian sampai detik ini saya merasa sehat. Nah itu teman-teman, nah makanya saya selalu minta sama teman-teman itu di akhir video itu tetap doakan saya agar saya itu tetap sehat, karena ya ketika sehat itu ya seperti inilah, menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. Nah semoga saja teman-teman itu bakalan cepat kembali lagi, karena memang jujur ya, untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang kalian sekarang rasakan ini gitu teman-teman ya, bakalan membaik, bakalan sembuh total teman-teman, walaupun tanpa obat, walaupun tanpa herbal teman-teman ya. Obatnya ada dalam diri kalian masing-masing. Karena jujur dulu juga saya itu sehatnya, sembuhnya bukan karena obat, bukan karena herbal teman-teman, tetapi ada di niatan diri sendiri. Itu yang pertama. Kemudian mempunyai tekad yang kuat, kemudian semangatnya tidak putus. Itu sebetulnya obatnya teman-teman ya. Jadi konsisten melakukan pelatihan-pelatihannya, melakukan kesenangannya itu konsisten gitu teman-teman ya. Setelah menjaga 3P-nya, minumnya yang banyak, minimal 8 gelas dalam sehari. Selebihnya mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, biar yang namanya penyakit, yang namanya sensasi, ingatan tentang kematian itu hilang teman-teman ya. Nah itu, nah makanya teman-teman harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang keseharian saya waktu mengusir anxiety disorder gitu teman-teman, sampai hilang, benar-benar hilang gitu teman-teman ya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari anxiety disorder. Nah itu teman-teman ya. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan
kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.